Agiki. Itata video ka na. Agiki. Ulang. Agi. WC sama dengan kelas. Agi, Mas. Iya, mojok kita ya. Agi, Mas. Agi. Coba, udah. Lagi-lagi dong, jangan menyerupai anjing. Iya, itu tahu. Ais. Ikuti kan. Double tip mana tadi? Oke, WhatsApp geng. Lapusen belok kanan. Masuk lagi mati Jin. Aki dulu diri. Nampak ya? Jin, ingat mak di rumah Jin. Jin, kau belum kawin Jin. Tak ada kerjaan. Jin, kau belum kawin. Jin, ni mau tenang. Jin, ni mau tenang kan. Jin, tak tenang kan. Kerjaan ni. Belum lah, tu belum. Mau yang pegang yang besar, putar yang besar. Putar. Iya. Lagi sebelah yang kecil patah nanti tuh, belum lagi. Kita fotonya bisa foto gini ya? Ya, foto terus ya. Tujuh lah dari 10. Dandan. Aku ni Singapura nggak kamu suruh. Coba kau ngaku kamu Agung. Tak mau kasih Agung. Talita. Kerja lembur Nah, itu kan aku ada di beban. Adik kenapa dimandikan? Hah? Takut ada maaf nelpon bang. Kerja lembur abagai. Mak, Mana lagi itu? apa KB? Lagi ke? Apa nih? 100 bawa lagi. Jinggung. Bawa lagi. Balik ke doa. Semangat guys, semangat. Allahu Akbar ala Muhammad. Allahu Akbar. Wah.
jaraknya. Parah, ini. Ma. Masih mati lah. Ma. Makan sapi, bangsa. Allahumma shalli ala Muhammad. Mas, woi. Bawa sapi ini. Banyak pula dengan setiap apa yang senyuman dan keikhlasan 1914 kemuliaan keberkan kebaikan dengan cinta dan senyum tutur kata yang santun buat mereka kagum. Sebarkanlah kemuliaan, katakan ini Islam, agama perdamaian. Setiap ucap dan juga sikap pastilah mengandung hilang. Banyak pula hianat. Salatullah, salamullah. Wah, ganda banget. Bantu yung bantu lang ako sa bantu. Allah ayati habibillah. Ingatlah. Ya lal watan, ya lal watan, ya salatullah, salam. Enak nak bercanda aku dah. Mana di sini? Allahumma salli. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua. Allahu akbar, Allahu akbar. Bilal miraba. Salat Nabi Muhammad. Takbir. Minal iman wala takunu minal ihsan. Wah, Assalamualaikum. Salam. Nyanyi. Mayatika yaumal tohima ya tohimama. Tohimama. Sekali curi itu nyanyi. Sekali curi itu nyanyi. Tepi weh, jar tepi jar.
maju cepat. Nih, cepat. Cepat. Lari. Pak. Nyanyi. Kurang keras banget. Sorry. Kepegang kok. Pegang. Nih. Sorry. Wahai tanah airku, Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, bukankah hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, wahai bangsaku. Indonesia. Jimmy, tolong Jim. Apa? Tolong, satu ya, Serbu. Oh ya Pak. Apa? Sekali lagi. Salah lu. Ini nama apa lebih nih ya? Ini berat. Jore. Wah. Maju cepat jalan dulu. Maju. Tetap. Wah, stop Pak. Bantu lawan. Jangan sampai putus Pak. Jangan sampai putus. Angkat lah nih. Boys. Kirain Mas serbu. Maju ayo terus maju. Singkirkanlah Dia. Kita habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan Demi agama. Ku rela berkorban demi agama. Jalal watan, jalal watan, jalal watan. Pukul watan ilahi. Selesai. Alah ni, beliau gitu. Ada mandinya, benar bu.
Assalamualaikum. Ini satu putih, di mana ada banyak. Assalamualaikum. Salam. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeri. Nyanyi. Yang cewek. Rupa koma. Kuno maya dikayau ma tohima ya tohimama Kulo maya Dikayau matomihay yang tohimama. An-Nabi sallallahu alaihi Cintamu dalam imanku. Dalam kehidupannya. Assalamualaikum. Macam mana perkembangannya? Adik kumpul kami. Sangat-sangat. Nah, ada ki. Ajak Anam macam mana? Macam mana adik ente bawanya? Aris, bagaimana perasaan ente kunci Muharram? Hah? Udah. Siapa nih? Oh, tak kenal. Juri. Tadi bagaimana ente perasaan ente membawa itu? Berat, Masya Allah, panas. Panas ke? Soban. Tolong Wan, kasih tahu itu Wan. Kabar Wan? Tahu. Enggak tahu kau. Okey dah. Lanjut lagi ke, Wak? Lanjut lagi ke? Lanjut. Itu. Lepas. Assalamualaikum, Bib. Bagus. Yuk, lepas toa dulu. Wak. Gimana, Bang? Wak. Kenapa tuanya di pasar? Sudah selesai dah. Oh, selesai dah. Ada kita ngangkat dulu. Itu juga sih. Tak kurang nilai kau, Wak. Okey, sip. Ada penilaian sudah dah. Okey, sudah. Lagi kita menang. Ya jadi sangat ada ngapa. Aku tu ambil nak. Takbir. Saya panas. Expect. Jom. Mana Gary? Ukti ada kasah. Kelas basah. Ramai. Halo. Masih semangat. Asik. Tolong. Ais. Masih semangat Ais. Masih semangat Gus. Alhamdulillah tidak. Ayung, masih semangat Ayung. Semangat Jom. Masya Allah. Ganteng lah Ayung. Yung tolong. Ini siapa ya? Anam. Ini siapa ya? Wah. Ais. Kita penghabisannya. Penghabisannya Ais, sedap sikit. Padanya lawan Minasa boy. Minum berada juga. Mau dipegang lah bos. Nah lawan sih, bantu berapa sih lagi kita lagi. Mana adik kami ni? Mana adik kami ya? Adik. Adik. Bib, assalamualaikum Bib. Assalamualaikum. Apa cepat Bib. Saga. Anjang. Oi. Ya anak kas, 11 A. Tahan. Bikin barisan doa bersab macam tadi, Kroasia. Itu ke depan. Iya, bikin doa barisan biar cepat.
Jalan. Oi, Laki-laki depan. Assalamualaikum. Pak. Pak, bagaimana perkembangan Muharram tahun ini, Pak? Menurut Bapak sendiri? Nah, Diriku pakai apa diriku? bonus sapek, bonus kekuatan. punya siapa jangan? Ambil Agus, tata Arab tentara. Halal Pak. Hei, bonus. Megapon ada. Izinkan ayah, Izinkan ibu. izinkan Semuanya. Pergi berjuang. Benar, Raedo. pengibaran bendera NU. Majulah, ayo maju. Serbu. Hidayah Kembali pulang. Kita yang menang, pasti menang. walau darah menetes dan barang Demi agama, ku rela berkorban. demi agama. Ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkanlah dia. Kikislah habis mereka, musuh agama dan negara. Wahai barisan Ansor Serbaguna. Tengok. Mana bari? Ini bari kan?
Kurang asam. Muslimin 2 kelas 11A mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443. Takbir, Allahu Akbar. Ikat. Weh, budak, cepat sampai kau ya Allah, eh. Budak. Tidak. Kalau laki-laki semua mana bisa ngomong? Sama perempuan gak lah? Ah, serahin dong Devina, Dev. Oh, Dev, lagi. Hai cewek yang berhijrah. Sendal siapa tuh? Kau modal sedikit. Modal tuh sedikit. Ya sama-sama. Yang baru tahu Rasulullah itu berkisah kalau tidak salah 100 kota dan 39 Rasulullah potong sendiri dan 51 Allah berikan kepada Rasulullah yang Madinah Ali. Sedangkan harga kita banyak ya budak sekarang itu banyak. Dua kosong dua empat. 2024. Dan kalau dinilai dari jawabannya tidak ada yang tanya bandingkan Rasulullah kaya, bahkan banyak kaya. Sekian dan terima kasih. Yang dikatakan tentang pesan itu betul, semuanya benar. Tapi apa yang anak katakan tadi sebelum Rasulullah menikah dengan Khadijah, nih
sebelum Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah itu belum kaya. Ketika Rasulullah kaya, ketika menikah dengan Siti Khadijah, siapa yang membiayai Rasulullah untuk pembangunan semua dakwah Rasulullah? Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku mati, kata Siti Khadijah, kalau emang apa? Kata Siti Khadijah, kalau emang sudah harta aku sudah habis, maka kalau emang tak perlukan tolong rusuk, kata Rasulullah, kata Siti Khadijah, maka pergunakanlah untuk jalan Allah. Maaf, betul tadi kata Bang Usman, Rasulullah sangat kaya, betul. Tapi sebelum nikah dengan Khadijah, tadi sahabat yang paling kaya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang sahabat yang paling banyak mengorbankan hartanya. Bahkan ketika Rasulullah menanyakan, ya Umar bin Khattab, ya Abu Bakar Siddiq, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, sungguhnya harta tidak aku tinggalkan sedikit pun untuk keluargaku. Yang aku titipkan, kata Abu Bakar Siddiq, hanya Allah dan Rasulnya, kata Umar bin Khattab, kata Abu Bakar Siddiq. Jadi yang para sekolah persahabat, dari contoh yang persahabat yang paling banyak melakukan harta itu Abu Bakar Siddiq. Jadi betul kata Usman tadi, Rasulullah sangat kaya. Betul, Rasulullah sangat kaya, tidak ada satupun yang mending bisa Rasulullah sangat saya. Tapi sebelum menikah dengan Siti Khadijah. Nah, kan tadi kata Bang Amir itu Rasulullah itu miskin sebelum menikah dengan Khadijah. Nah, sekarang saya jelaskan. Pada saat Rasulullah itu meminang Khadijah, maharnya itu senilai 1 miliar dan beberapa bongkahan emas. Itu sudah tercatat di dalam sebuah kitab, pengarangnya saya lupa. Itu sudah dicatat jelas dengan dia itu meminang Khadijah itu dengan mahar 1 miliar dan dengan beberapa bongkahan emas dan beberapa ekor unta pada saat itu. Jadi apakah Rasulullah itu miskin pada saat sebelum menikah dengan Khadijah? Tidak. Sebelum menikah dengan Khadijah itu Rasulullah itu seorang pembisnis, bahkan seorang pembisnis antar negara. Contohnya dia dari Madinah ataupun dari Mekah pergi ke Syam. Itu adalah suatu proses. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya bilang terima kasih. Silakan dia ada tanggapan lain. Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi pendapat dari Kak Satu. Menurut saya, memilih pemimpin itu harus kaya. Zaman sekarang, orang kaya itu banyak yang disuap. Yang memilih orang kaya itu banyak disuap. Kebanyakan. Jadi gini, memilih orang kaya, memilih pemimpin maksudnya, semestinya memilih orang kaya. Karena kalau di zaman sekarang ini kan banyak orang disuap. Jadi gimana? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam Bu, totalitas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang kalau kita cari pemimpin yang kaya. Kaya ilmu. Yang dimaksud cari pemimpin yang kaya bukan hanya pemimpin kaya harta, tetapi kaya hati dan perasaan. Maksud saya bukan karena kaya hati sama perasaan. Kalau orang yang tidak cerdas, patona dan mempunyai sifat tablik, itu percuma jadi pemimpin yang kaya. Jadi kaya perasaan, kaya hati, sidik, amanah, tabligh, fatonah termasuk kaya hati. Tahan Kang, tahan Kang. Tahan Kang. Yuri, Agus, Dek. Yuri, Agus. Saya nanya, yang dimaksud kaya perasaan itu apa? Yang dimaksud kaya perasaan tuh
seseorang tuh punya sifat kasihan terhadap orang lain. Kayak perasaan tuh tabligh fatonah tuh termasuk, karena tabligh fatonah tuh ada dalam hati seseorang. Tapi terus sekarang kenapa yang di jalanan banyak orang miskin, lalu orang meminta-minta, itu kayak yang dimaksud perasaan. Wah, anak akan marah. Kita yang memilih pemimpin itu sudah salah. Kita tidak memilih pemimpin yang tidak berperasaan. Maka dari itu banyak orang yang terlantar di jalanan. Slow. Maaf ya, saya bantu jawaban Bu Fatun. Yang dimaksud kaya dengan perasaan, apa yang dimaksud dengan perasaan? Sebab itu kita menyuruh mencari pemimpin yang kaya dengan perasaan. Kenapa banyak orang yang terlantar di jalanan? Kenapa banyak orang miskin yang kelaparan? Itu karena pemimpin kita yang tidak punya perasaan. Makanya sebelum mencari pemimpin itu cari yang punya perasaan. Kaya akan perasaan, kaya akan hati. Kan maaf, kan tadi kata saudara Usbatun itu sebuah perasaan itu terdapat dalam hati. Apakah ada orang yang bisa menilai perasaan orang? Tidak ada seorang pun yang dapat menilai perasaan seseorang. Yang dapat menilai perasaan seseorang hanyalah Allah. Maka, kalau kita ingin melihat perasaan seseorang, kita tengok tingkah laku seseorang tersebut. Kita lihat akhlaknya, kita lihat adabnya. Apakah ada itu menjamin hati seorang itu baik? Contohnya sekarang. Setiap orang itu kan mempunyai hawa nafsu. Di dalam nafsu orang itu mempunyai sebuah keinginan. Di setiap orang yang mempunyai keinginan itu pasti mempunyai rencana. Sedangkan pada saat pemimpin itu menginginkan dirinya untuk menjadi pemimpin, maka dirinya itu akan diperbaiki. Beda pada saat menjadi pemimpin. Karena niatnya itu bukan dari hatinya, tapi dari nafsunya sendiri. Jadi itu bagaimana penilaiannya? Juri, udah dong, Dek. Adab itu menjamin orang itu memiliki perasaan. Maaf Bang Usman, Ibu Bang Usman duduk di depan. Misalnya, Bang Usman tak punya adab. Bang Usman main nyelonong. Gimana perasaan Ibu Bang Usman? Adab itu menjamin suatu perasaan, Bang Usman. Kalau kita tidak punya perasaan, kalau kita tidak punya adab, itu kita tidak punya perasaan. Ibu kita aja kita tidak punya adab sama ibu. Gimana sama orang lain? Udah habis. Udah jadi lah nyampaikannya. Karena sudah habis. Ya, waktu habis untuk pembahasan masalah cara memilih pemimpin Islam. Sekarang kita masuk cara ini tentang narkoba. Silakan menurut kalian. Sebabnya yang nampak bisa diangkat itu satu ya nampak. Kayaknya yang membedakan mau jadi pemimpin ini kaya dengan ada ya nampak. Yang lain tak tahulah saya. Kan gitu kan? Nah, padahal masih banyak hal-hal yang lain. Tapi oke lah masih ada, ya kan? Ada yang diangkat sebenarnya pemimpin ini orang kaya atau tidak, ya kan? Nah, yang pertama ini kita harus ada sebuah kesimpulan secara bersama-sama gitu kan. Sebenarnya pemimpin itu, tapi kalau saya lihat apa yang kalian paparkan banyaknya syarat-syarat untuk jadi seorang pemimpin, ya kan? Tapi pemimpin yang baiknya itu cuman belum terkejar gitu. Jadi apa yang kalian sampaikan pada saat ini adalah syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Nah kita lihat dulu sama-sama. Kira-kira apa nih syaratnya yang pertama untuk jadi seorang pemimpin itu? Ada enggak dari yang kalian sampaikan dari kelas 1A sampai kelas 3B? Pada dasarnya ada sebuah kesepakatan bahwa pemimpin yang pertama itu harus beragama. Sepakat nggak nih? Sepakat ya?
Nah, kenapa harus Islam? Nah, tadi sudah coba-coba dijelaskan, Bang Amir ada jelaskan Islam begini itu kan. Oke, yang lain pun juga gitu kan. Nah itu. Nah, selain daripada Islam, apakah ada yang lain-lainnya? Mungkin adalah amanah. Selain daripada amanah, kabling, apa lagi? Patona dan sebagainya. Oke, sepakat lah nih. Sepakat. Lalu macam mana yang kaya tadi, yang ganteng apa macam Sandiaga? Hah? Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Di suatu daerah dia memimpin, ada masyarakatnya yang minta-minta ataupun hidupnya hidup segan mati tak mau. Nah, macam mana dia nak bantu kalau dia miskin? Kira-kira. Berarti di sana juga dibutuhkan, apalagi pada saat sekarang, gitu kan? Tapi ada kriteria yang lebih diutamakan. Nah, masuklah salah satu kriterianya adalah kaya. Kenapa? Kalau udah kaya diharapkan dia nggak korupsi, katanya tadi. Kalau udah kaya dia bisa berbagi, membantu orang-orang atau rakyatnya yang membutuhkan. Kalau dia pun hidup segan mati tak mau, dia jadi pemimpin, dia pun nak cari makan nggak di situ? Iya nggak? Gitu nggak? Oke ya. Nah, berarti kita sepakati syarat-syarat atau apa yang kalian sampaikan itu merupakan syarat-syarat seorang pemimpin. Nah, termasuklah salah satunya dia mungkin mempunyai kekayaan. Nah, kekayaannya tadi macam-macam tuh masuknya. Ada kekayaan hati, ada kekayaan materi dan sebagainya. Oke lah, kita masukkan semua itu, semuanya mendasar. Selain daripada itu apa Ki? Dia juga harus berilmu kan Bang Amel tadi. Kalau tak berilmu macam mana pula, ya kan? Nah, dia nak berbicara Dari kelas 10. Dia balik di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah pindah mosi, yaitu tema kali ini yaitu tentang narkoba. Saya akan menceritakan sedikit kisah tentang sesuatu yang memabukkan, mengapa bisa haram. Itu terjadi karena ada satu kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab. Mohon maaf. Pada saat ingin menjadi imam sholat, Umar bin Khattab meminum sedikit khamar, dan pada saat beliau menjadi imam, beliau membaca surah Al-Kafirun. Di mana pada saat membaca surah Al tersebut, maka ditetapkanlah hukum yang memabukkan itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang narkoba sudah kita dengar, sudah meluas kemana-mana seluruh dunia tentang narkoba. Sekarang ini banyak yang menjadi pencandu narkoba itu anak muda. Karena apa? Karena orang-anak muda sekarang itu jadi narkoba karena kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan dan pendidikan, hingga dia terjumus, dan juga karena uang. Ya Allah, kita nak bersyukur ini kepada Allah berikan kepada kita. Jadi pada dasarnya hukum narkoba adalah haram dan tidak baik dikongsi, baik pun siapapun, kecil besar, orang tua pun, bahkan orang yang lain-lain pun tidak boleh menggunakan narkoba, karena dasar narkoba itu merusak diri kita. Tuh, bagaimana kalau orang yang pecandu narkoba menjadi pemimpin, maka akan menjadi rusak lagi. Sekian dari anak. Riz, narkoba nih. Jelas kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menurut saya, narkoba itu adalah suatu benda yang dilarang oleh agama maupun agama manapun lah.
Karena narkoba itu tidak ada sisi positif, tidak ada manfaat ataupun kebanyakan itu sisi negatifnya. Terutama kita sebagai seorang pelajar, kita harus menjauh dari yang namanya narkoba. Karena remaja itu atau sebagai pelajar adalah penerus bangsa untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Insyaallah sekarang banyak para pelajar SMP ataupun SMA itu banyak yang memakai narkoba. Narkoba itu padahal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang rekaman. Tenang. Tidak dengan Korea Selatan. Buktinya para pemuda yang saja. Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba. Kenapa narkoba itu dicetuskan untuk menjadi haram? Karena dia itu mempunyai sifat rusak. Dalam hadis Rasulullah, sebelum kita bahas tentang narkoba, saya mau tanya dulu, huruf narkoba ada berapa? Itu semua ada maknanya. N neraka, A akan, R ramai, K kalau, O orang, B-nya buta, A-nya agama. Neraka akan ramai kalau orang buta agama. Kenapa buta dengan agama? Kenapa narkoba berhubungan dengan agama? Karena narkoba itu sifatnya merusak. Betul kata dia. Dijadikan berkhamra kullu muskirin. Karena setiap yang memabukkan itu adalah haram. Narkoba termasuk dari salah satu sifat itu, yaitu memabukkan. Kalau udah mabuk, semua nyempak, ada ingat. Ditampak pun tak terasa. Itulah orang mabuk. Jadi sekian. Baik, demikian penyampaian dari masing-masing. Silakan kalian tanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempertanyakan dari Amir. Amir bilang kita nggak boleh menggunakan narkoba. Sedangkan di dunia medis kita menggunakan narkoba untuk melakukan suatu operasi. Kita menggunakan narkoba. Kita boleh menggunakan narkoba, tapi sekedarnya. Di dunia medis menggunakannya kalau kita melakukan operasi, kita menggunakan narkoba. Kalau kita nggak pakai narkoba, kita pas operasi merasakan sangat sakitnya. Sedangkan menggunakan bius saja sudah merasakan sakitnya, apalagi tidak menggunakan bius, karena bius itu masuk ada bahan narkobanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi tentang karena katanya kan kalau tentang medis iyalah itu dapat dijadikan bius. Tapi kalau menurut agama itu diharamkan. Karena apa? Di dalam ada Siapa tuh? ya Quran itu dan apa melarang kita untuk itu mengkonsumsi barang yang berjenis kayak gitu, seperti barang yang memabukkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisah cerita yang mengatakan ketika dia mengalami atau kalau salah maaf. Jadi ketika cerita ini dia mengalami kelumpuhan, kakinya rusak. Ketika itu dokter harus dioperasi, harus diamputasi, kakinya harus dipotong. Ketika itu dia mengatakan, ya dokter, kalau engkau mengamputasi aku kakiku dan engkau membius diriku, apakah aku akan ingat, kata dokter, kata si tulang yang tadi dibius kakinya. Kata dokter, engkau tidak akan sadar, engkau tidak akan pernah merasakan, engkau tidak akan merasakan sakit dipotong kaki engkau. Kata pada pemuda itu, maka aku lebih baik kaki aku dipotong dalam keadaan aku sholat.
Ketika dia sholat, melakukan sholat, kakinya pun diamputasi oleh dokter tanpa tidak terasa apapun. Kenapa? Karena narkoba harus digunakan ketika amputasi? Inilah maaf. Inilah kurangnya pemahaman kita. Kita minta pertolongan bukan kepada dokter, tapi minta pertolongan kepada Allah. Seandainya Allah mengizinkan ini hari, kalau kita buat tangga kita tidak sakit, Allah akan mengizinkan kita belum sakit. Jadi yang paling utama adalah Allah. Minta pertolongan kepada Allah, bukan kepada dokter. Betul, dokter hanya sebagai tentara, sebagai penentara untuk menyembuhkan kaki, ya dia menyembuhkan bukan dokter tapi Allah. Seandainya Allah tidak mengizinkan menyembuhnya kaki akan menjadi rusak, maka akan meninggal dunia. Dan dipakai apa? Narkoba. Apa yang harus narkoba di dalam agama itu haram. Maka kalau ada haram, maaf, maka sesuatu yang sudah haram masih ada tanggung jawabnya di akhirat. Sekian dari saya. Mengerikan sekali. Sini lo. Gus, tahan. Betul kata Bang Ame. Memang Allah yang menyembuhkan. Tapi tanpa dokter bisa sembuh? Tak bisa. Perlu perantara. Al-Quran turun tak secara langsung. Ini udah ada teladannya. Malaikat Jibril dari Allah, Malaikat Jibril baru ke Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad barulah ke bawahnya. Jadi masalah juga di medis. Mama. Memang betul. Narkoba digunakan dalam kedokteran. Apa ada yang lain? Kan masih ada yang lain. Mesti tampakkan. Nggak harus narkoba. Yang lain juga bisa. Contohnya ceng sendiri. Maaf. Nah, coba ini dulu. Kita gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi dari Kang Eti. Betul kata Hamdani, kata Pak Amir. Narkoba itu tidak perlu diperlukan dari apa untuk medis. Dalam Islam emang sudah diharamkan. Ada sebuah cerita seorang kiai dengan santri. Seorang santri itu izin pulang ke kiainya. Wahai guruku, izinkan saya pulang ke rumah karena saya ingin berobat, kata santrinya. Tapi satu ketika santri itu pulang dan berobat ke rumahnya dia, dan dia berobat ke rumah sakit. Dia diberobatkan oleh narkoba atau sejenis itulah. Terus dia meninggal, langsung gurunya bermimpi. Seorang santri itu berada di dalam neraka. Langsung gurunya mengatakan, wahai santriku, mengapakah engkau dalam neraka itu, wahai santriku? Langsung santrinya itu mengatakan, maafkan aku wahai guruku, karena saya kemarin pas berobat ke rumah sakit, saya telah menggunakan narkoba atau menggunakan sejenis minuman keras. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih tanggapi. Mungkin penyampaian saya ini menyangkut kepada semuanya. Pertama, sebenarnya Islam itu mudah. Jadi mengapa kita mempersulitkan semuanya? Di dalam Islam itu sendiri, Allah itu memberikan keringanan kepada sebuah kaum Islam. Yang pertama, yang haram saja bisa jadi halal, asalkan tapi ada pengecualiannya dalam keadaan mendesak. Contohnya saja, jadi Allah membolehkan hanya saja sekedarnya saja. Contoh lainnya itu pada saat kita merasa kelaparan dan yang ada itu hanya sebuah daging babi. Islam itu kan melarang daging babi, mengharamkan. Bahkan Allah itu memberi keringanan pada orang tersebut. Engkau boleh memakan daging itu asalkan jangan sampai kenyang, hanya cukup untuk engkau mampu berjalan. Jadi sekian dan terima kasih. Ya, amin. Sedikit Pak, untuk menyampaikan tentang hal ini. Maaf dari anak. Tadi anak sudah katakan sebelum Allah memberikan obat itu melalui perantara dokter. Dan anak bilangkan tadi sebelum Allah memberikan kita kesembuhan, perantara yang melakukan kesembuhan dulu itulah dokter. Nabi Hamdani tadi anak sudah sampaikan. Untuk maaf pendengar. Saya ingin bertanya kepada Saudara Usman. Menurut Anda, Allah membolehkan seseorang ketika sakit menggunakan barang haram walaupun sekadarnya? Apakah ada dalilnya yang membuktikan kalau Allah itu membolehkan kita menggunakan barang haram walaupun hanya sekadarnya? Silakan dijawab.
Mungkin maaf dari saudari siapa sebelumnya. Penjelasannya sederhana saja. Yang pertama, narkoba itu kan haram. Daging babi itu juga haram. Pasti saudari Lucy ini pernah mendengar cerita yang namanya itu seorang musafir yang memakan daging babi. Apakah Anda pernah mendengarnya? Itu sudah jelas di dalam sebuah, maaf kitabnya saya lupa. Betul no. Kan tadi sebenarnya maaf. Nah, ada nah. Kan tadi saudara Lucy itu menanya dalilnya. Untuk dalilnya saya tidak mengetahui, tapi di dalam sebuah cerita itu ataupun dari murbi saya ataupun guru saya pernah menyampaikan yang seperti itu. Sedangkan untuk dalilnya saya itu belum mengetahui. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperjelas jawaban pro dan kontra dari finalis debat. Di sini ada pro dan kontra antara narkoba itu halal atau haram. Saya ingin menjawab pertanyaan, saya ingin mempertegas jawaban dari Agus. Saya bertanya kepada Agus, apa yang dimaksud dengan narkoba? Narkoba itu obat-obat yang terlarang. Apa obat-obat yang terlarang? Obat-obat yang dimakan oleh orang yang tidak merasakan sakit. Seperti kita yang sehat-sehat saja. Makan obat dosis berlebih, itu yang disebut dengan obat-obatan terlarang. Sedangkan kalau kita sakit, kita membutuhkan obat, kita makan narkoba itu bukan narkoba, obat-obat terlarang namanya. Itu obat, obat yang menyembuhkan. Buat Kak Lucy, Kak Lucy bilang tak ada apa dalilnya tadi. Saya memang tidak tahu dalilnya apa, tapi saya bisa menjelaskan. Kalau Kak Lucy sekarang Sangkaratul Maut, yang bisa menyembuhkan Kak Lucy itu cuma obat yang mengandung narkoba. Allah menghalalkan atau menghalalkan? Allah tidak menghalalkan, tapi Allah memperbolehkan. Allah memperbolehkan kita memakan sesuatu hal yang haram. Itu sedikit sesuai dengan dosis, asal itu menyelamatkan nyawa kita. Sekarang saya tanya, kalau ada orang gila bersebaran di sini, dia membunuh, membantai, itu apa obatnya kalau bukan narkoba? Sedangkan narkoba itu tersendiri tercipta dari obat-obat itu. Kita mengetahui narkoba dari obat-obat untuk menenangkan. Obat-obat yang menenangkan itu narkoba kan? Allah. Yang menenangkan orang-orang sakit jiwa itu narkoba kan? Itu dipakai untuk orang yang sakit jiwa. Itu namanya obat, bukan narkoba. Yang dinamakan narkoba itu obat-obat terlarang yang kita gunakan orang-orang yang sehat. Makan obat untuk orang yang sakit jiwa. Itu bukan narkobanya yang sakit jiwa kitanya. Oh, makan obat orang sakit jiwa. Itu namanya kita bukan orang waras, orang sakit jiwa. Wakata. Oke, sih Mas. Itu yang dinamakan narkoba. Narkoba itu obat terlarang. Narkoba itu boleh dimakan asal sesuai dengan dosisnya. Dosis. Itu namanya obat bagi orang yang sakit. Tapi kalau kita tidak sakit, kita makan narkoba, dosisnya berlebih, itu namanya obat terlarang. Sekian jawaban dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, kalau kita boleh mengungsi narkoba asalkan tidak berdosis, semuanya berarti boleh. Berarti antum menghalalkan hukuman Allah. Afwan. Tadi dikatakan antum narkoba boleh dipergunakan asalkan sedikit. Ini sudah menjadi pertanyaan. Oh, berarti anak boleh menggunakannya agak sedikit. Berarti ada tak memabukkan. Maaf, narkoba dengan obat-obatan itu beda. Narkoba itu segala yang memabukkan, yang menghilangkan akal pikiran, yang manusia tidak yang berbuat di luar kebatasan mereka, melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, itu kan narkoba, bukan karena obat. Obat kira sakit itu bukan narkoba, itu obat. Jadi antara narkoba dan obat itu beda. Sabar, Master. Ya. Jadi intinya narkoba itu obat yang terlarang dan diharamkan. Tidak boleh sedikit pun digunakan. Jadi kalau nanti boleh sedikit digunakan tanpa dosis, timbul pertanyaan.
bahkan dari tempat nanti ada SD. Oh, kakak bilang saja begitu. Berarti kami boleh menggunakannya kalau sedikit. Kan? Jadi intinya narkoba itu haram dan dilarang bagi siapapun, apalagi khususnya kepada orang Islam. Pak juri. Tak. Tanjur. Saya ingin bertanya kepada Stanley, apa hanya narkoba yang bisa dibuat obat bius? Pasti banyak kan? Dokter itu pintar meneliti, pintar dalam segala apapun. Tapi bukan apa hanya narkoba yang bisa dibuat obat? Tidak. Banyak. Kalau dokter itu pintar